Selamat malam saudara-saudara, Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan ditangkapnya saudara kami MKC atau Muhammad KC di Bali dan sekarang ada di Jakarta, ditahan di kepolisian. Saya sebagai seorang yang aktif di dalam konten YouTube mempunyai catatan yang kiranya perlu disimak oleh berbagai pihak. Yang pertama, saya ingin memberi satu catatan kepada MUI atau Majelis Ulama Indonesia agar memiliki satu desk yang mendokumentasikan konten-konten antara apologetika Islam dan apologetika Kristen. Sehingga bapak-bapak di MUI ini dapat membandingkan apabila ada unsur-unsur kriminal oleh kedua debator, kedua apologet dari Islam maupun Kristen, jadi bapak-bapak bisa menilai manakah yang lebih bernilai kriminal, di antara apologetika Islam dan apologetika Kristen. Saya ingin memberi catatan, maksud saya, bahwa jika bapak-bapak MUI perhatikan, hampir semua yang didengungkan oleh apologet Islam, terutama yang mu'alaf, semuanya bernada yang sangat negatif. Jadi saya ingin katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang dilakukan Muhammad KC, saudara Muhammad KC dalam apologetikanya di YouTube itu merupakan satu dari sekian banyak apologetika Kristen dalam membela iman Kristen yang bertahun-tahun, kalau tidak puluhan tahun, telah diserang oleh kalangan Muslim, bahkan difitnah, bahkan dicaci maki, dihina. Demikianlah kekristenan diperlakukan oleh Islam. Dan jika kita mundur lagi jauh ke abad ke-20, semua itu bermula dari dua tokoh besar di dunia yang bernama Ahmed Didat, kemudian menurun kepada Zakir Naik, dan seluruh hujatan, penyangkalan, hinaan, fitnahan dari mereka berdua, Ahmad Didat dan Zakir Naik, itu semua diserap oleh para apologet terutama di Indonesia. Jadi ini masalah klasik, dan tentu saja pada akhir-akhir ini akhirnya orang-orang Kristen mulai membela diri, bahwa di dalam pembelaan ada sisi-sisi yang tidak berkenan. Mudah-mudahan penegak hukum dan MUI paham bahwa kausa prima dari perbuatan MKC dan teman-teman dari apologet Kristen itu adalah karena kekristenan diserang oleh pihak Islam, diserang, difitnah, dicaci, diperhinakan, dan macam-macam lagi, sehingga kekristenan dijatuhkan dalam rangka orang Islam meneguhkan iman Islam. Pantaskah hal itu terjadi? Jadi intinya pihak Kristen dalam rangka defense, kami ini membela diri. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya kepada yang terhormat bapak-bapak dari kepolisian agar bertindak adil, mengingat kita juga tahu kita negara hukum, dan apabila nanti naik kepada tuntutan berarti kejaksaan dan atau ke pengadilan, maka saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di kepolisian, di kejaksaan dan di pengadilan agar memperlakukan saudara kami itu dengan adil, tanpa Anda semua terpengaruh oleh pressure atau tekanan-tekanan publik. Anda semua sangat diandalkan untuk melakukan sesuatu yang adil. Seperti saudara-saudara tahu, negara kita ini negara hukum, di mana setiap warga negara diberi hak equal before the law, setara di muka hukum. Sehingga tendensi untuk
tekanan-tekanan dari publik mohon untuk diabaikan, karena saudara-saudara semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua di dalam kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu adalah Anda aparat negara, aparat hukum negara yang berdasarkan kebangsaan, yang mempunyai filosofi segroundslag Pancasila, yang mengakui keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman bahasa daerah dan sebagainya. Jadi tidak ada satupun yang boleh menjadi bintang atau yang dibela lebih dari yang lain. Jadi keadilan tentu kita harapkan. Catatan yang ketiga adalah kepada pihak YouTube agar juga sama, pihak YouTube agar tidak dengan mudah menuruti tuntutan-tuntutan yang sifatnya tekanan. Karena ada beberapa kenakalan dari pihak-pihak tertentu yang ada seorang rekan kami channelnya di take down gara-gara pada suatu diskusi publik tiba-tiba ada oknum yang tidak diketahui memasukkan film porno, video porno di dalam diskusi tersebut, sehingga YouTube melakukan take down dan mungkin menutup. Nah, yang keempat, kepada teman-teman dari kekristenan, ya, dari teman-teman Kristen, agar tetap mengupdate dan menjaga terus, selalu mengupdate berita-berita tentang nasib saudara kita MKC, dan selalu buka channel dengan masyarakat internasional agar jika terjadi ketidakadilan, masyarakat internasional bisa menegur petugas-petugas atau negara Republik Indonesia untuk bertindak adil terhadap warga negaranya. Yang keempat, saya menghimbau agar PGI, ya, Persekutuan Gereja Indonesia, untuk ikut cawe-cawe, ikut untuk paling tidak memonitor agar salah satu warga Kristen yang sekarang sedang berperkara atau diperkarakan secara hukum juga diberi perhatian agar paling tidak dikawal untuk keadilannya. Ya, PGI, Anda itu menaungi banyak umat Kristen loh. Jadi jangan cuek lah. Nah, yang kelima, kepada saudara-saudara semua yang ada di partai politik yang setiap 5 tahun sekali mendulang suara dari kalangan nasionalis atau kalangan kebangsaan yang mencintai Indonesia menjadi bangsa yang tetap majemuk, yang sebagian votersnya adalah orang Kristen. Mana Anda itu di mana? Jika ada hal-hal yang seperti ini, Mbok Yao yang di DPR, di PRD atau di partai-partai itu bersuara dong. Paling tidak untuk mengatakan, hei, itu ada warga voter kami, mohon untuk tidak disia-siakan, ya. Dan jika pula ada tekanan-tekanan publik, please dong, bersuara, jangan pura-pura budak. Karena sebagian besar bangsa Indonesia masih menginginkan Indonesia ini berazaskan Pancasila. Oleh karena itu adalah Indonesia yang majemuk, bukan Indonesia yang monolitik, yang eksklusif, dan yang anti dengan golongan lain. Itu bukan Indonesia. Indonesia tanpa Papua itu bukan Indonesia. Indonesia tanpa Tanah Batak bukan Indonesia. Indonesia tanpa NTT bukan Indonesia. Tanpa Bali apalagi bukan Indonesia. Dan Indonesia tanpa Kristen juga bukan Indonesia. Anda harus ingat semua teman-teman di partai, pada belakangan hari ini umat Kristen Indonesia adalah menjadi pilar kebangsaan Indonesia. Ya, Kristen tidak pernah mendidik eksklusivisme di dalam semua negara di dunia. Orang Kristen selalu mencintai di mana tempat dia tinggal. Itu memang sudah dididik oleh Yesus. Jadi saudara-saudara, umat Kristen Indonesia, saya nyatakan, saat ini adalah perekat kebangsaan Indonesia. Kalau bukan kita sebut juga sebagai pilar kebangsaan Indonesia. Oke saudara-saudara, sekian poin-poin yang dapat saya kemukakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita semua berdoa agar teman kita, saudara kita MKC tetap diberi satu kekuatan rohani maupun jasmaninya untuk dapat
memegang teguh kebenaran. Selamat malam, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman muslim.